Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai buku besar. Sebelum itu, kita akan mereview kembali mengenai siklus perusahaan jasa. Siklus perusahaan jasa terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pelaporan. Tahap pencatatan terdiri dari yang pertama, analisis bukti transaksi. Analisis bukti transaksi ini terdiri dari nota debit, nota kredit, kwitansi, faktur, dan lain-lain. Setelah kita analisis bukti transaksi, kita masukkan ke dalam jurnal umum. Setelah kita masukkan ke jurnal umum, kita membuat namanya buku besar. Ini merupakan tahap pencatatan. Yang kedua, yaitu tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran terdiri dari yang pertama, neraca saldo. Kedua, AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga adalah kertas kerja. Selanjutnya, yaitu tahap terakhir adalah tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini terdiri dari laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, jurnal pembalik, dan jurnal penutup. Jadi, ini merupakan step dari tahap pelaporan. Kembali lagi, kita ke tahap pencatatan. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari atau sudah diberikan tugas untuk membuat jurnal umum. Dan sekarang, kita ke materi selanjutnya, yaitu adalah buku besar. Laporan keuangan berperan sangat penting bagi perkembangan sebuah bisnis. Dengan adanya laporan keuangan, kondisi finansial perusahaan dapat dilihat dan dapat dipantau pada periode tertentu. Dari pantauan kondisi finansial ini akan dapat dilakukan evaluasi. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang berhubungan dengan strategi maupun operasional perusahaan. Salah satu laporan keuangan sederhana yang tidak boleh dilupakan oleh seorang pemilik bisnis adalah buku besar. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Oke. Jadi setelah kita membuat jurnal umum, kita wajib melakukan step selanjutnya, yaitu buku besar. Oke, berikut ini merupakan prinsip-prinsip buku besar yang kalian harus pahami dan kalian mengerti agar mempermudah kalian dalam membuat buku besar. Prinsip-prinsip buku besar itu seperti, kalau kalian debit ketemu debit, berarti ini sejenis ya. Kalau sejenis berarti kita harus menambahi, berarti harus ditambah. Kalau ketemu sejenis berarti harus ditambah. Debit ketemu kredit berarti lain jenis ya, berarti harus dikurangi, berarti kita harus mengurangi. Kredit ketemu kredit berarti sejenis, berarti kita harus menambahi, ditambah. Kredit ketemu debit lain jenis, berarti kita harus mengurangi atau dikurangi. Nah, ini harus kalian pahami ya, agar mempermudah kalian dalam pembuatan buku besar. Oke, kita langsung ke prakteknya dalam pembuatan buku besar. Dalam pembuatan buku besar ini, kita harus berpacu dengan jurnal umum. Nah, ini adalah jurnal umum dari perusahaan Indah Catering. Jurnal umum periode September sampai dengan Desember 2007.
Oke, ini merupakan jurnal umumnya ya. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel dari buku besar. Yang pertama adalah nama akun. Di samping nama akun adalah kode akun. Tabel buku besar itu terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Oke. Nama akun. Nama akun ini apakah dia kas, piutang, hutang. Jadi di sini ntar kalau kita mau nama akunnya kas, berarti di sini tulis nama akun kas. Kode akun kas itu berarti kodenya kas adalah harta. Berarti kodenya adalah 1. Oke. Nah, tanggal ini tanggalnya dia ada tanggalnya itu tanggal apa? Tanggalnya tanggal berapa aja? Keterangannya itu postingan. Referensi itu adalah sumber postingan. Berarti kan karena kita sumber postingan itu adalah jurnal umum, jadi ntar di sini tulisnya adalah JU, jurnal umum. Nah, di jurnal umum dia penempatannya di debit atau di kredit. Misalkan dia penempatannya di debit, berarti kita harus menaruhnya di debit. Berarti otomatis saldonya itu di debit kalau di awal ya. Oke, di sini ada kolom referensi. Referensi di buku besar berarti artinya adalah sumber postingan. Sedangkan kalau di jurnal umum, ini kan jurnal umum ada referensi juga. Nah, kolom referensi di jurnal umum adalah kode akunnya. Apa sih kode akun? Misalkan ini adalah kas. Berarti referensinya itu berarti berapa? 1, 1, 1. Kas kan adalah harta kan, kepalanya adalah 1. Kode kas adalah 1, 1, 1. Oke, lanjut ya. Kita mulai membuat buku besar. Untuk membuat buku besar, kita harus berpandu atau berpedoman dalam nomor akun perusahaan jasa. Oke. Kita membuat apa dulu? Yang pertama kita buat kas. Berarti di sini pertama kali kalian bikin buku besar, kalian harus bikin buku besar kas. Berarti sini tulis kita kas. Oke, berarti nama akunnya adalah kas. Kode akun kas adalah 111. Berarti di sini kode akunnya adalah 111. Oke, sudah. Kita lihat di jurnal umum. Oke, jurnal umum kas ada di tanggal berapa? Pertama tanggal 27. Kas ada di tanggal 27. Posisinya dia ada di mana? Di debit. Lihat, kas ada posisinya di debit. Oke, berarti di sini kasnya tanggal berapa? 27 September. Berarti di sini tanggalnya berarti di sini September. Oke, September tanggal berapa tadi? Tanggal 27. Keterangannya berarti kita posting ya. Posting. Oke. Referensinya tadi apa? Sumber postingan kita di mana? Di jurnal umum. Kita melihatnya kan di jurnal umum. Oke, berarti referensinya adalah jurnal umum. Tadi tanggal 27 ini kas ada di mana? Tanggal 27 kas kita ada di debit 30 juta. Berarti di sini kita taruhnya debit apa kredit? Di debit 30 juta. Oke, berarti otomatis di saldonya juga 30 juta. Oke, udah. Berarti kita lihat lagi nih di jurnal umum. Kas kita ada tanggal berapa? Kas kita ada di tanggal 29
9. Tadi kan 27 nih. Tadi kan 27. Nah, sekarang berarti 29. Ada kas. Kasnya posisinya di mana? Kasnya posisinya di kredit. Berapa? Yaitu 2.500.000. Berarti di sini tanggal 29 posting jurnal umum. Tadi di mana posisinya? Di kredit berapa? 2.500.000 rupiah. Oke, udah. Oke, tadi prinsip buku besar, debit ketemu debit berarti ditambah. Debit ketemu kredit berarti dikurang. Kredit ketemu kredit berarti ditambah. Kredit ketemu debit berarti dikurang. Nah, di sini kan dia debit nih. Debit ketemu kredit berarti dikurang. Berarti 30 juta dikurang 2.500.000 berarti berapa? 27.500.000. Lihat gedean mana? 30 juta atau 2.500.000. Gedean 30 juta. Berarti posisinya di debit ya. Kalau misalkan gedean di kredit, misalkan 30 juta dikurang, misalkan di sini 45 juta. Ya kan, misalkan di sini 45 juta. Berarti gedean mana? Debit apa kredit? Gedean kredit. Berarti nanti kan minus kan? Berarti di sini misalkan di sini 45 juta nih. Berarti 30 juta dikurang 45 juta berarti 15 juta. Taruhnya berarti posisinya bukan di debit lagi, melainkan di kredit. Oke, di debit kan 30 juta nih. Misalnya kreditnya itu adalah 40 juta. Misalkan di sini 40 juta. Oke. Debit ketemu kredit berarti dikurang. Oke. Debit ketemu kredit berarti dikurang. Berarti 30 juta dikurang 40 juta berarti berapa? Minus 10 juta. Ya kan? Nah, debit sama kredit gedean mana? Gedean kredit dong. 40 juta. Berarti pindah posisi ke kredit nanti. Jadi kan 30 juta dikurang 40 juta berarti minus 10 juta kan. Berarti minus 10 juta taruh mana? Taruh sini. Berarti ntar 10 juta. Berarti pindah posisi ya, bukan di debit lagi ya. Oke. Berarti kita lanjut ya. Ini kita hapus ya. Oke, kita lanjut. Berarti di sini 30 juta dikurang 2.500.000 berapa? 27.500.000. Posisinya di debit karena gedean 30 juta ya. Lanjut ke tanggal selanjutnya. Kita cari lagi kas ada di mana? September udah, Oktober kas ada di tanggal 4. Oke, tanggal 4 berarti di sini tulisnya Oktober. Oktober tanggal 4. Posting. Referensinya jurnal umum JU. Oke, kita lihat tanggal 4. Tanggal 4 kas ada di debit berapa? 5 juta. Berarti tanggal 4 kasnya itu ada di debit ya. Berapa? 5 juta. Oke, udah. Debit ketemu debit sejenis. Berarti ditambah. Berarti 27.500.000 ditambah 5 juta itu adalah 32.500.000. Oke, udah. Transaksi berikutnya. Kita lihat lagi. Di bulan Oktober kas ada tanggal 5. Kita bayar listrik, kas kita berkurang, uang kita berkurang. Berarti di sini tulis 5 posting jurnal umum. Ya kan?
tanggal 5 kas kita ada di kredit. Kas kita berkurang berapa? 2 juta di kredit. Tanggal 5 kas kita berkurang di kredit 2 juta untuk bayar listrik dan telepon. Oke, udah. Debit ketemu kredit berarti dikurang. Berarti 32.500.000 dikurang 2 juta berarti adalah 30.500.000 rupiah uang kita. Selanjutnya, kas kita ada tanggal berapa lagi? Tanggal 18. Tanggal 18. Berarti ada di tanggal 18 Oktober. Posting jurnal umum. Oke. Tanggal 18 kas kita ada di mana? Posisinya ada di kredit. Ya, posisinya ada di kredit. Berapa? 1.500.000. Oke. Berarti tanggal 18 kas kita posisinya ada di kredit berapa? 1.500.000. Debit ketemu kredit berarti dikurang. Berarti 30.500.000 dikurang 1.500.000 berapa? 29 juta. Oke, lanjut ya. Di tanggal berikutnya. Tanggal 18. Udah, berarti ada tanggal berapa lagi kas? Ada di tanggal 25. Tanggal 25 kas kita di mana posisinya? Tanggal 25 posisi kas kita ada di debit. Berarti 25 ya kan? Posting JU. Kas kita ada di mana? Ada di debit sebesar 6 juta. Berarti di sini di debit 6 juta. Oke. 29 juta debit ketemu debit berarti ditambah. Berarti 29 juta ditambah 6 juta berapa? 35 juta. Oke, udah. Selanjutnya, kas ada di bulan November enggak? Kan Oktober udah selesai nih. Oktober udah selesai, berarti kita ke November. November ada di tanggal 2. Berarti di sini November tanggal berapa? Tanggal 2. Posting jurnal umum. Oke, udah. Di tanggal 2, kas kita ada di mana? Debit, kredit, di debit berapa? Coba kita lihat. Kas kita di debit ada 1 juta. Berarti tanggal 2, kas kita posisinya ada di debit sebesar 1 juta ya. 1 juta. Oke. Berarti debit ketemu debit berarti ditambah yaitu 36 juta. Oke, di bulan November kasnya ada tanggal berapa lagi? Di tanggal 5 kita bayar listrik, air dan telepon. Kas kita berkurang di kredit ya. Oke, 2.800.000 tanggal 5. Berarti di sini tanggal 5 posting JU jurnal umum. Tanggal 5 kas kita ada di mana? Ada di kredit sebesar 2.800.000. Oke, tanggal 5 kas kita ada di kredit sebesar 2.800.000. Oke. Debit ketemu kredit berarti lain jenis. Berarti dikurang. Berarti 36 juta dikurang 2.800.000 berapa? 33.200.000 rupiah. Lanjut ya.
Di bulan November tanggal 5 udah, tanggal 7 ada lagi nih kas. Kasnya itu tanggal 7. Berarti tanggal 7 posting jurnal umum. Tanggal 7 kas kita ada di debit berapa? 3.500.000. Ada di debit 3.500.000. Oke, udah. Debit ketemu debit berarti ditambah 33.200.000 ditambah 3.500.000 adalah 36.700.000 rupiah. Oke, udah. Kita lanjut ke tanggal berapa? November tanggal 15. Ya kan, November tanggal 15 ada nih kasnya. Berarti di sini 15 posting jurnal umum. Oke. 15 posting kasnya jurnal umum, dimana debit kredit di ke kredit sebesar 10 juta. Berarti taruh di kredit sebesar 10 juta. Oke. Debit ketemu kredit berarti dikurang 36.700.000 dikurang 10 juta berarti 26.700.000. Oke, lanjut ya. Tanggal 15 ada kasnya, tanggal 20 ada lagi nih kas. 20 ada di debit sebesar 5 juta. Berarti tanggal 20 posting jurnal umum ada di tanggal 20 ada di debit sebesar 5 juta. Berarti di sini 5 juta. Oke, udah. Berarti debit ketemu debit berarti tambah berarti 26 juta ditambah 26.700.000 ditambah 5 juta yaitu 31.700.000. Oke, lanjut ya. Tanggal berapa lagi setelah tanggal 20? Tanggal 22 ada kasnya tuh. Berarti di sini tulis 22 posting jurnal umum. Oke, tanggal 22 kas kita ada di mana? Ada di debit. Ya kan? Kas kita ada di debit sebesar berapa? 40 juta. Berarti ada di debit sebesar 40 juta. Oke, udah. Debit ketemu debit berarti ditambah. Berarti 31.700.000 tambah 40 juta berarti berapa? 71.700.000 rupiah. Oke, udah. Berarti lanjut ke habis tanggal 22, tanggal 25 ada juga kasnya nih. Oke, berarti tanggal 25 posting JU. Tanggal 25 kas kita ada di kredit. Tanggal 25 kas kita ada di kredit. Sebesar berapa? 8 juta. Berarti di sini tulis 8 juta. Oke. Debit ketemu kredit berarti dikurang. Berarti 71.700.000 dikurang 8 juta berarti 63.700.000 rupiah. Oke, udah. Selanjutnya, habis tanggal 25, tanggal 28. Kita bayar gaji, uang kita berkurang, kas kita berkurang di kredit sebesar 11.500.000 rupiah. Tanggal berapa? Tanggal 28 posting jurnal umum. Kita tadi bayar gaji, kas kita berkurang di kredit sebesar 11.500.000.
Berarti taruh di kredit 11.500.000 rupiah. Debit ketemu kredit berarti dikurang berapa? Berarti tinggal 52.200.000 rupiah. Oke, lanjut. Bis tanggal 28 November, udah. Sekarang berarti Desember. Desember itu ada tanggal 6 kas. Kas kita di kredit. Berarti di sini Desember tanggal 6 tadi kan posting JU. Jurnal umum referensinya. Oke, tanggal 6 itu kas kita ada di debit apa kredit? Ada di kredit sebesar 3.200.000. Berarti tulis di sini 3.200.000. Debit ketemu kredit berarti dikurang otomatis. Berarti 52.200.000 dikurang 3.200.000 berapa? 49 juta. Oke, udah selesai. Lanjut. Ada kas tanggal berapa lagi? Ada tanggal 15. Tanggal 15 kita untuk bayar utang. Berarti di sini 15 posting jurnal umum. Oke, tanggal 15 kas kita ada di kredit berapa? 3.500.000. Di kredit 3.500.000. Oke. Berarti 49 juta dikurang 3.500.000 berapa? 45.500.000. Oke. Udah selesai. Lanjut. Tanggal 19 nggak ada kas. Lanjut ke tanggal 28. Tanggal 28 kas kita ada di kredit. Tanggal 28 posting jurnal umum. Oke. Ada debit kredit, ada di kredit berapa? 15.500.000. Di sini tulis 15.500.000. Debit ketemu kredit berarti dikurang. Berarti 45.500.000 dikurang 15.500.000 berarti tinggal 30 juta. Oke, berarti saldo akhir akun kas kita itu ada 30 juta. Oke, kalau kalian udah selesai, nah kalian bikin lagi nih buku besar. Buku besar apa? Kan kas udah, berarti tinggal piutang usaha. Jadi kalian bikin buku besar itu harus sesuai dengan urutan ini ya. Dari kepala 1 dulu. Habis kepala 1 selesai, kepala 2 yaitu hutang. Habis kepala 2 selesai, kepala 3 yaitu modal dan juga prive. Kepala 3. Habis kepala 3 selesai, kalian bikin buku besar. Kalian bikin buku besar kepala 4 yaitu pendapatan. Setelah kepala 4 selesai, baru kepala 5 yaitu beban-beban. Jadi ketika kalian bikin buku besar itu, kalian usahakan harus berurut. Dari kepala 1, kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5. Oke, berarti setelah habis kas, kalian bikin apa lagi nih? Kas udah, berarti kalian bikin tinggal piutang usaha. Berarti di sini tulis piutang usaha. Ya kan, nama akunnya piutang usaha. Kode akunnya berapa? Lihat, kode akun piutang usaha berapa? 112. Berarti di sini tulisnya 112. 112. Nah, tinggal dilihat nih di jurnal umum. Piutang usaha ada tanggal berapa aja? Piutang usaha ada di tanggal November tanggal 2. Terus apalagi mana piutang usaha? Piutang usaha ada di tanggal November tanggal 7. Ada lagi nggak? Ada November tanggal 20, tanggal 25, dan Desember tanggal 19. Berarti
nanti diposting nih. Berarti di sini November. Tanggal 2, tanggal berapa? Tanggal 2, tanggal 7, tanggal 20, tanggal 25. Nih kayak gini ya. Keterangannya tetap posting. 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 Referensinya sumber postingan di jurnal umum, jurnal umum, jurnal umum. Nah, November. Tanggal Desember juga ada ternyata ya. Berarti sini tulis Desember. Oke. Desember ada di tanggal 19. Seperti itu ya. Jadi kalian bikin buku besar ini diusahakan dari kepala satu dulu, yaitu kas. Habis itu kalian bikin buku besar piutang usaha, perlengkapan, surat berharga. Kalau nggak salah di sini nggak ada. Kalian bikin iklan dibayar di muka, jadi harus berurutan ya. Kalau nggak ada, nggak usah bikin buku besar ya, kayak Goodwill, kayak harta tidak terwujud, berarti nggak usah bikin buku besarnya. Kalau nggak ada di jurnal umum, nggak usah dibikin buku besar. Tapi oke, lanjut ya. Nah, di sini ibu udah bikin nih. Ibu udah bikin buku besarnya. Ibu udah bikin buku besar kas, piutang usaha, perlengkapan, iklan dibayar di muka. Nah, udah ibu selesai bikin buku besar dari perusahaan Indah Catering. Ini udah ibu bikin buku besarnya. Oke, kalau kalian udah bikin buku besarnya, kalian bikin apa? Bikin namanya neraca saldo. Oke, ini merupakan setelah kalian bikin buku besar, kalian bikin namanya neraca saldo. Berikut ini merupakan tabel dari neraca saldo perusahaan Indah Catering. Oke, di sini jangan lupa kepalanya, kepala perusahaan Indah Catering, neraca saldo periode September sampai Desember 2007. Nah, ini tabelnya ya. Ada nomor akun, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Tabelnya hanya ini saja ya. Oke, tabelnya hanya ini saja. Oke, kita setelah bikin buku besar, kita bikin namanya neraca saldo. Oke, kita tinggal mindahin. Yang pertama, nama akunnya kas. Berarti di sini keterangannya kas. Kas itu nomor akunnya berapa? Nomor akun atau kode akunnya adalah 111. Berarti di sini kas nomor akunnya 111. Oke, udah. Di sini ini kan buku besar kas. Kas, lihat nilai akhirnya. Kas itu ada di debit, nilai akhirnya adalah 30 juta. Berarti di sini kas taruh debit tadi berapa? 30 juta. Oke, udah. Selanjutnya, nama akun piutang usaha. Berarti setelah kas, namanya adalah piutang usaha. Piutang usaha nomor akunnya berapa? 112. Berarti di sini tulisnya 112. Oke. Piutang usaha dia saldo akhirnya ada di mana? Piutang usaha saldo akhirnya ada di debit. Berapa? 10.500.000. Di debit 10.500.000. Debit 10.500.000. Oke, udah. Selanjutnya itu adalah habis piutang perlengkapan. Berarti di sini tulis perlengkapan. Oke. Perlengkapan, kode akunnya berapa? Nomor akunnya
113, berarti di sini tulis 113. Oke, kita lihat di buku besar. Perlengkapan posisi akhirnya ada di mana? Ada di debit sebesar 4 juta. Oke, perlengkapan di debit sebesar 4 juta. Oke, udah selesai. Selanjutnya, habis perlengkapan, yaitu iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka, berarti di sini tulis iklan dibayar di muka. Kode akunnya berapa dia? Iklan dibayar di muka, kode akunnya 115. Tulis ini 115. Oke. Iklan dibayar di muka, posisinya ada di debit sebesar 1.500.000. Oke, berarti di sini tulis di debit 1.500.000. Selanjutnya, habis iklan dibayar di muka, kita bikin apa tadi di sini di buku besar? Perlengkapan udah, iklan dibayar di muka udah, berarti tanah. Ya kan? Tanah. Tulis di sini berarti tanah. Tanah, nomor akun tanah berapa? 121 nomor akunnya. Tanah posisi akhirnya dia ada di mana? Debit kredit? Ada di debit berapa? 150 juta. Berarti di sini tulis 150 juta. Oke, udah. Lanjut. Habis tanah udah, berarti tinggal gedung. Ya kan, gedung. Berarti di sini tulis gedung. Gedung. Jadi bangunan kan aslinya kan akunnya namanya bangunan ya. Di jurnal umum namanya bangunan. Ya kan, di jurnal umum Oke, gedung sama bangunan sama ya. Kan di jurnal umum perusahaan Indah Catering dia namanya bangunan. Tapi nggak ada namanya akun bangunan. Jadi kita ubah menjadi gedung ya. Jadi gedung. Gedung itu kode akunnya berapa? Kita lihat. Gedung. Mana gedung? Gedung kode akunnya dia 124. Berarti di sini nomor akun sama kode akun sama ya. Berarti 124. Gedung posisi akhirnya ada di mana? Posisi akhirnya ada di debit sebesar 275 juta. Berarti di sini 275 juta. Oke, udah. Selanjutnya bis gedung itu bis buku besar gedung. Gedung udah, kendaraan. Berarti sini tulis kendaraan. Kendaraan kode akunnya berapa? 126. Dia ada di mana posisi akhirnya? Kendaraan ada di debit sebesar 60 juta. Berarti sini tulis 60 juta. Oke, udah selesai. Kepala 1 udah selesai, berarti sekarang kita kepala 2, yaitu hutang usaha. Berarti di sini tulis hutang usaha. Oke, utang usaha dia kode akunnya atau nomor akunnya adalah 200 ya. Kepala 2. 200 dia. Utang usaha dia posisi akhirnya di mana? Ada di kredit. Ada di kredit sebesar 46.500.000. Berarti di neraca saldonya kita taruhnya di kredit 46.500.000. Ya kan, 46.500.000. Selanjutnya habis utang usaha apalagi? Sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka. Berarti sini tulis sewa diterima
di muka. Sewa diterima di muka, kepala akunnya berapa dia? 216. Berarti sini tulis 216. Dia posisinya ada di debit apa kredit? Posisi akhirnya ada di kredit sebesar 6 juta. Berarti di sini tulis di kredit sebesar 6 juta. Oke, lanjut ke selanjutnya. Habis sewa diterima di muka, ada namanya modal. Buku besar modal. Modal kepalanya 3 ya, 300. Sini modal. Modal itu kepalanya 300. Kepala atau nomor akunnya 300. Dia modalnya di mana? Debit kredit? Modal. Modal ada di kredit sebesar 456.500. Berarti di kredit 456.500. Oke, udah. Selanjutnya kepala 3 udah, berarti sekarang kepala 4, pendapatan usaha. Pendapatan usaha, sini tulis pendapatan usaha. Oke, pendapatan usaha dia nomor akunnya berapa? 411. Ada di debit apa kredit? Posisi akhirnya ada di kredit. Posisi akhirnya berapa? 57 juta. Berarti di sini tulis 57 juta. Oke. Selanjutnya itu pendapatan usaha udah, berarti sekarang beban gaji. Di sini tulis beban gaji. Beban gaji kepala berapa dia? Kepala 5 beban. Berapa? 511. Posisi akhirnya ada di debit, yaitu 27 juta rupiah. Berarti di sini debit 27 juta. Oke, bis beban gaji. Yang terakhir apa? Beban listrik, air, dan telepon. Berarti tulis sini beban dia nomor akunnya berapa? 512. Posisi akhirnya ada di debit sebesar 4.800. Berarti di sini tulis 4.800. Oke, udah selesai ya. Kalau udah selesai, jadi jangan lupa untuk dijumlah. Ini digarisin dulu. Nah, dalam jumlah ini dia harus balance ya. Antara debit dan kredit harus balance. Jumlah. Berarti ditambah nih 30 juta tambah 10.500.000 tambah 4 juta tambah 1.500.000 tambah 150 juta tambah 275 juta tambah 60 juta tambah 27 juta tambah 4.800.000. Berapa nih? 566 juta rupiah. Ya kan? Berarti di kredit kita hitung nih. 46.500.000 tambah 6 juta tambah 456.500.000 tambah 57 juta. Berapa? Hitung coba. Nah, totalnya balance nih, Ibu hitung nih tadi. 566 juta rupiah. Kalau nggak balance berarti kalian salah ya di buku besar. Oke, ini harus balance ya. Kalau nggak balance berarti kalian salah di buku besar atau kalian salah di jurnal umum. Jadi makanya itu adalah satu rel. Jadi kalau salah satu, salah semua. Jadi kalian harus hati-hati ya. Oke, good luck.